Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Sefri Hidayat dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia di rumah masing-masing. Ya benar, di rumah masing-masing. Ya, tentu saja kita tahu sendiri bahwa saat ini sedang terjadi virus corona di mana-mana. Sehingga dengan sangat terpaksa pembelajaran yang seharusnya di sekolah dilaksanakan di rumah. Namun tidak apa-apa. Bapak dapat tambahan uang bensin biasa. Oh iya, sebelum mulai ke pembelajaran, Bapak mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Karena hanya 2 murid saya di rumah ini, jadi saya hafal, tidak seperti biasanya membawa kertas banyak-banyak supaya mengingat murid-murid saya. Baik, saya panggil yang pertama ya. Irfes. Hadir, Pak. Oh, ada. Tayadi. Hadir, Pak. Oh, ada. Baik, alhamdulillah. Hari ini hadir semua ya. Tidak ada yang sakit dan semoga saja selamanya tidak sakit. Sebelum mulai pembelajaran, silakan Irfes untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Tiada kata selesai dalam berdoa. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia seperti biasanya. Namun mengingat kembali materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Ya, benar sekali, teks berita. Anak-anak di sini pasti sudah pernah mendengar apa itu berita kan? Kita akan membahas lebih jauh lagi supaya kita lebih pintar, lebih pandai, dan juga tentunya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kehidupan di masa yang akan datang. Dalam kurikulum yang berlaku di negara kita ini, siswa dituntut untuk aktif, kreatif, inovatif, dan juga tentunya bermental yang kuat. Maka dari itu Bapak tidak akan berbicara banyak pada pertemuan kali ini. Bapak akan menanyakan 3 hal yang berkaitan dengan teks berita. Yang pertama, struktur teks berita. Yang kedua, unsur-unsur teks berita. Yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ada dalam teks berita. Baik, langsung saja Bapak akan coba bertanya pada anak-anak yang ada di sini tentang struktur teks berita. Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Saya mau coba menjawab. Ya, kamu. Irfes, silakan jawab. Struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama, orientasi, Pak. Orientasi itu pengenalan awal tentang berita apa yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua itu ada peristiwa. Nah, di dalam peristiwa ini biasanya dalam suatu teks berita itu dijelaskan tentang apa saja kejadian-kejadian yang terjadi dalam berita tersebut.
Nah, sedangkan yang ketiga itu tentang sumber berita. Nah, sumber berita itu biasanya terletak di awal ataupun di akhir berita, Pak. Contoh sumber berita itu misalnya di Tasikmalaya dan ditayangkan oleh Radar Tasikmalaya. Nah, itu contoh sumber berita, Pak. Luar biasa murid yang satu ini. Kamu cerdas, pinter, dan luar biasa. Bapak makin sayang kalian. Benar sekali yang disampaikan oleh Nah Ilves tentang struktur teks berita. Kemudian yang kedua, tentang unsur-unsur teks berita. Ayo, siapa yang mau menjawab? Tadi kan Ilves sudah. Sekarang coba kamu tanya Dik, coba. Ya saya Pak, tentang unsur-unsur teks berita. Ya, jawab saja. Tidak apa-apa. Jangan takut salah. Ya Pak, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tayadi, absen 2. Yang pertama Ilves. Unsur-unsur teks berita itu ada 6. Yang pertama itu what, yang kedua where, yang ketiga when, yang keempat who, yang kelima why, yang keenam how, atau biasa dirumuskan itu 5W 1H. Kalau bahasa Indonesia itu adik Simba. Adik Simba berarti ya adiknya Simba. Bukan. Maksud saya ini Pak. Apa yang terjadi dalam berita tersebut. Nah, seperti itu maksudnya Pak. Kemudian di mana kejadian tersebut terjadi. Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Kemudian, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Nah, yang terakhir, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Nah, itu yang dimaksud dengan unsur-unsur teks berita. Setahu saya Pak, seperti itu. Kalau ada kesalahan mau dimaafkan, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Iya, benar sekali. Unsur-unsur teks berita itu 5W plus 1H. Luar biasa Tayadi. Yang ketiga apa tadi? Oh iya, benar sekali. Kaidah kebahasaan yang ada dalam teks berita. Kaidah kebahasaan yang ada dalam teks berita itu ada 5 macam. Siapa yang mau menjawab? Iya Pak, baik, saya lagi yang menjawab tentang kaidah kebahasaan teks berita. Sependek ingatan saya, kaidah kebahasaan teks berita itu ada 5 Pak. Yang pertama ada kalimat baku, yang kedua ada kalimat langsung, yang ketiga kata kerja mental, yang keempat fungsi keterangan waktu dan tempat, yang kelima konjungsi temporal. Maksudnya apa? Yang pertama, menggunakan kalimat baku. Artinya sebuah teks berita itu menggunakan kalimat yang baku sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Artinya apa yang disampaikan itu langsung terhadap pembaca. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Apa
Artinya kata kerja yang digunakan itu memberikan respon terhadap pembaca yang membaca teks berita tersebut. Kemudian menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, ini jelas supaya berita itu jelas kapan waktunya dan di mana tempatnya. Kemudian yang kelima, sebuah teks berita itu menggunakan konjungsi temporal, Pak. Menggunakan konjungsi temporal itu artinya ada urutan waktu yang jelas. Contohnya, pada awalnya, kemudian, selanjutnya, dan pada akhirnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Murid Bapak di sekolah di rumah ini luar biasa. Walaupun kita terhalang corona, tetapi semangat belajar tetap menggelora. Bapak sangat bangga kepada kalian. Maka dari itu, Bapak simpulkan bahwa teks berita adalah merupakan segala macam informasi yang disiarkan baik melalui televisi, melalui radio, melalui media massa, melalui internet, atau apapun itu yang bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga kita belajar tentang teks berita supaya kita lebih memahami apa teks berita yang sesungguhnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan Tayadi untuk menutup pembelajaran ini dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.